Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis Maqbul. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hadis maqbul. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu hadis, ya. Dan mungkin di sini teman-teman sudah banyak mengetahui ya apa itu hadis. Di sini saya akan sekedar mengulang kembali ya. Sekedar mengulang kembali apa itu hadis. Nah, hadis di sini adalah secara bahasa yaitu adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru juga bisa dikatakan atau suatu berita ya, suatu berita. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, hadis adalah segala sesuatu ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat-sifatnya. Nah, itu pengertian secara singkat saja. Dan kemudian selanjutnya apa itu hadis maqbul? Nah, hadis maqbul di sini adalah hadis yang memenuhi syarat qabul, yaitu syarat-syarat diterimanya sebuah hadis sehingga bisa dijadikan dasar sebuah hukum. Ya. Adapun syarat-syaratnya ya, di sini kurang lebih ada 6 syarat ya, yaitu yang pertama adalah bersambungnya sanad ya, bersambungnya sanad. Yang dimaksud di sini adalah yaitu setiap perawi hadis ya menerima langsung hadis tersebut dari perawi yang di atasnya ataupun gurunya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keadilan para rawinya. Yang dimaksud dengan adil yaitu di sini adalah yang memenuhi kriteria-kriteria. Adapun kriteria-kriterianya ya, yaitu ia harus seorang muslim ya, ia harus seorang muslim yang pertama. Yang kedua, ia harus sudah balik ya. Jadi kalau belum balik maka hadisnya belum diterima. Kemudian yang ketiga yaitu harus berakal ya, selamat dari kefasikan. Nah, kemudian yang terakhir selamat dari kehilangan muru'ah. Nah, kemudian syarat yang ketiga kedabitan para rawinya. Kedabitan para rawinya yaitu seorang perawi hadis ya harus kuat hafalannya, tidak pelupa. Nah, kalau pelupa itu bahaya. Nah, kemudian yang keempat, hendaknya hadis tersebut selamat dari syadz ya, selamat dari syadz. Yang kelima, hadis tersebut selamat dari ilat ya, ilat atau penyakit. Hadis tersebut tidak terkena ilat ya. Hadis tersebut tidak terkena ilat atau penyakit yang membuat hadis tersebut menjadi lemah ya, sehingga tidak bisa diterima dan diamalkan. Nah, jadi hadisnya harus diteliti terlebih dahulu ya. Harus diteliti sedemikian rupa agar tidak tercampur antara hadis yang kuat dan yang lemah, antara yang asli dengan hadis yang palsu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah adanya jalan lain yang menguatkan hadis yang lemah. Nah, hadis dhaif yang tidak pernah bisa naik. Nah, maksudnya di sini adalah hadis dhaif yang tidak parah ya, yang tidak parah bisa naik kepada tingkatan hasan. Nah, jika ada rawi lain yang lebih kuat atau sejajar dengannya ikut meriwayatkan hadis tersebut.
Nah, begitu juga jika hadis tersebut diriwayatkan dari jalan lain yang lebih kuat dari yang pertama ataupun yang sejajar dengannya. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit ya dari saya. Ya, kalau mungkin nanti ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Akh Abdul Qadir. Hadis makbul dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak terkena illat dan tidak janggal. Hukum pengamalan hadis sahih. Ulama ahli hadis dan para ulama yang pendapatnya dari kalangan fuqaha dan ahli usul sepakat bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, baik seorang diri atau rawi lain yang meriwayatkan samanya, atau masyhur dengan meriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Apabila kita perhatikan hadis-hadis sahih berdasarkan kaidah ilmu dari pengetahuan tentang keadaan rawihnya, maka akan kita ketahui bahwa terpenuhinya sifat kesahihan itu berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Sedangkan tingkat kesahihannya berbeda-beda dari tingkat tertinggi dan paling kuat sampai tingkat paling rendah. Kedudukan hukum hadis sahih didapat dibagi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah hadis sahih yang tidak diliputi faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti ini menunjukkan keunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya, dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian manusia, lebih-lebih orang awam, bahwa kondisi ini memberi keyakinan akan otentitas hadis ini karena mereka tidak dapat membedakan antara 2 hal tersebut. Padahal yang terjadi tidak lain adalah pengetahuan yang didapat melalui hasil istibat yang kuat terhadap kesahihan hadis. Yang kedua adalah sebagai hadis ahad yang sahih, kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini, yaitu hadis yang memenuhi syarat kesahihan dengan pasti dan tidak menunjukkan kemungkinan lain karena diliputi oleh beberapa faktor pengetahuan, yaitu yang pertama, hadis tersebut disepakati oleh para ulama dan dapat dipakai hujjah. Yang kedua, hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat hafalannya serta tidak gharib. Kriteria ini ditetapkan oleh Ibnu Hajar. Demikian pula apabila hadis tersebut diriwayatkan
dengan sanad yang disebut sebagai sanad paling sahih dan tidak gharib. Pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lizati. Hadis sahih lizati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih secara maksimal, yaitu hadis yang dinukilkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Contoh hadis sahih lizati: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jabir bin Mat'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib surah At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab Azan. Analisa terhadap hadis tersebut. Yang pertama, sanadnya bersambung karena semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Yang kedua, semua rawi pada hadis tersebut dobit. Adapun sifat-sifat para rawi hadis tersebut menurut para ulama al-jurhu wa ta'dil sebagai berikut. Yang pertama, Abdullah bin Yusuf. Yang kedua, Malik bin Anas. Yang ketiga, Ibnu Syihab al-Juhri, Muhammad bin Jabir, Zubair bin Mathumi. Yang ketiga, tidak syadz, karena tidak ada pertentangan hadis yang lebih kuat serta tidak cacat. Selanjutnya, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih secara sempurna, atau hadis yang kesahihannya ada faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat maksimal. Contoh hadis sahih li ghairi. Hadis Bukhari dari Ubay bin Abbas bin Sahal dari ayahnya Abbas dan neneknya Sahal. Katanya, konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seekor kuda ditaruh di kandang kami yang diberi nama Al-Luhab. Analisa, Ubay bin Abbas adalah Ahmad ibnu Ma'un dan Al-An-Nasai dianggap rawi yang kurang baik hafalannya. Oleh karena itu, hadis tersebut berderajat hasan lizati. Tetapi oleh karena hadis Ubay tersebut mempunyai mutabbi yang diriwayatkan oleh Abdul Muhaimin, maka naiklah derajatnya dari hasan lizati menjadi sahih li ghairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan dari yang sudah dilanjutkan tadi. Sekarang yang nomor 2, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih seluruhnya. Hanya saja para perawinya tingkat kedabitannya lebih rendah dibanding kedabitan para perawi hadis sahih. Meskipun tingkat hafalan perawinya berada di bawah perawi hadis sahih, tapi tidak jatuh kepada derajat perawi hadis dhaif seperti sering lupa dan sebagainya. Hukum hadis hasan. Menurut seluruh fuqaha, hadis hasan dapat diterima sebagai hujjah dan diamalkan. Alasan mereka adalah karena telah diketahui kejujuran perawinya dan keselamatan perpindahannya dan sanad. Rendahnya tingkat kedabitan tidak mengeluarkan rawi yang bersangkutan dari jalan rawi yang mampu menyampaikan hadis sebagaimana keadaan hadis itu ketika didengar. Karena maksud pemisahan pemisahan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa hadis hasan berada pada tingkat terendah dari hadis sahih tanpa mencela kedabitannya. Hadis yang kondisinya demikian cenderung dapat diterima oleh setiap orang dan kemungkinan kebenarannya sangat besar sehingga dapat diterima. Pembagian hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis hasan lizati
dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li zati adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, sanadnya bersambung dan tiada terdapat ilat serta kejanggalan pada matanya. Contoh hadisnya yaitu dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari berkata, saya mendengar ayahku ketika berada di hadapan musuh berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis At-Tirmizi. Dan analisisnya, menurut Mahmud Al-Tahal, hadis di atas berkualitas hasan karena para perawi terpercaya, kecuali Ja'far bin Sulaiman Al-Dubai. Karena itulah hadis tersebut tidak mencapai hadis sahih. Terkait rawi yang satu ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar, hadis yang disampaikannya baik. Penilaian Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwa hadis ini berkualitas. Kemudian yang kedua, hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya, juga bukan sebab lain yang tidak menyebabkan tergolong fasik, dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang mu'tabar, baik berstatus mutabi maupun syahid. Contoh hadisnya adalah hadis yang dirawatkan oleh Tirmizi dan dihasankan melalui jalur Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya bahwasanya seorang wanita dari Bani Fazara dinikahi dengan mahar 2 buah sandal. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau ridho atas dirimu dan hartamu dengan 2 buah sandal? Kemudian 2 sandal. Ia menjawab, ya. Maka beliau pun membolehkannya. Analisis hadis ini yaitu Imam Tirmizi berkata, dalam kasus tersebut terdapat jalur lain dari Umar, Abu Hurairah, Aisyah, dan Abu Hadrat. Asim merupakan rawi yang dhaif karena bukan hafalannya, namun Tirmizi mengasarkan hadis tersebut karena adanya riwayat dari jalur lain. Ya, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Penutup. Kesimpulan. Pembagian hadis dari sisi diterima atau ditolak. Hadis makbul. Hadis makbul adalah hadis yang memenuhi syarat qabul, yaitu syarat-syarat diterimanya sebuah hadis sehingga bisa dijadikan sebuah dasar sebuah hukum. Hadis makbul dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang dimukil oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak terputus dan tidak terkena iklat dan tidak janggal. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li zati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih secara maksimal. Sedangkan hadis li ghairi adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih secara maksimal. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih seluruhnya, hanya saja pada perawinya tingkat kedobitannya lebih rendah dibanding kedobitan para perawi hadis sahih. Hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li zati adalah hadis yang perawinya memiliki tingkat kedobitan yang rendah dibanding dengan perawi hadis sahih. Hadis li ghairi adalah hadis hasan li ghairi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang mastur, yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat, juga bukan sebab lain yang dapat menyebabkan tergolong fisik dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang mu'tabar.
baik berstatus mutabi atau maupun syahid. Saran: penyusun mengharapkan kritik dan saran agar tidak dapat menjadi suatu pengajaran dalam penyusunan makalah-makalah berikutnya. Sekian dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.